VP-nya semuanya kok teman pondok ya? Fauzan, kamu udah sholat zuhur belum? Sudah menjelang asar ini. Segera sholat. Ya Pak, ini mau sholat. Namaku Fauzan. Saat ibuku meninggal ketika aku masih SMP, hidupku serasa kehilangan cahaya. Segalanya tiba-tiba terasa kosong. Aku sering duduk termenung, tidak tahu harus kemana, tidak tahu harus berbuat apa. Semangatku hilang, dan aku hanya menjalani hari-hari seperti orang tersesat tanpa tujuan. Nak, Bapak sudah daftarin kamu ke pondok pesantren. Loh Pak, kok nggak bilang-bilang Pak? Sebenarnya ini niatan Bapak sudah dari lama. Demi kemandirianmu yang lebih baik. Dan hidup ini tidak selamanya akan damai. Hidup ini butuh perjuangan. Loh Pak, Fauzan nggak mau masuk pesantren Pak. Katanya di pesantren banyak kegiatan, banyak aktivitas. Fauzan nggak mau Pak, Fauzan pengen masuk SMA. Nak, tolong. Ini permintaan ibumu. Pesan itu menancap dalam hatiku. Awalnya aku ragu, takut, dan belum siap meninggalkan rumah. Tetapi aku tahu inilah jalan yang harus kupilih. Dan pada akhirnya, aku memutuskan untuk masuk pesantren. Meski berat, aku jalani dengan niat tulus untuk memenuhi permintaan terakhir ini. Setiap doa dan setiap ayat yang kubaca selalu kuhadiahkan untuknya. Sejak kecil aku sering mendengar cerita ayah tentang masa-masa beliau mondok di pesantren. Ayah sering bilang kalau banyak hal dalam hidupnya terbentuk dari pengalaman di pesantren. Awalnya aku agak ragu, tapi kemudian aku berpikir kalau ayahku saja bisa menjadi pribadi yang kuat, sabar, dan bijak karena di tempat di pesantren. Kenapa aku tidak mencoba berjalan di jejak yang sama? Akhirnya aku memutuskan untuk masuk di pesantren yang dulu pernah mendidik ayahku, dengan harapan bisa mengikuti jejak beliau, sekaligus memenuhi pesan terakhir ibuku agar aku menjadi anak yang berilmu dan berakhlak. Nak, di tempat ini kamu nanti akan dididik. Bapak mohon, jadilah anak yang taat, jadilah anak yang baik. Jangan sekali-kali kau menyewakan orang tuamu, mengecewakan gurumu, mengecewakan teman-temanmu. Jadilah anak yang taat, jadilah anak yang baik, jadilah orang yang bermanfaat bagi sekitar. Fauzan mau minta maaf Pak, kalau di rumah sering berbuat salah. Dan Fauzan mau minta doa Pak, semoga di pondok Fauzan bisa cepat betah dan bisa mengejar cita-cita. Amin.
Kenalin, aku Haidar. Kamu Aiman. Aku Aiman. Kamu santri baru ya di sini? Iya, aku santri baru. Tapi di pondok ini aku ngerasa banyak sekali kegiatan. Capek aku, mending di rumah bisa rebahan. Udah, tenang aja, jalin aja dulu. Nanti pasti antum juga betah kok. Aku juga awal masuk pondok juga gak betah. Lah iya, aku pas pertama kali masuk pondok juga nangis sih. Bahkan sampai ngompol. Tapi dari sini kita bisa belajar banyak hal. Makanya pondok pesantren itu disebut kampung damai. Damai apanya? Lihat tuh santri situ, lagi dihukum. Di mana antum takhor? Alhamdulillah, anak mandinya nanti terakhir, Bang. Mafi Uja. Nanti setelah pulang sekolah silahkan menghadap bagian staf keamanan. Hadir. Tafadhol. Tahu nggak kenapa penemu lampu pijar tuh orang Jawa? Enggak, mana? Karena Thomas Alva Edison. Edison anaknya Edi berarti. Son horek. Nah, Antum pulang betulan? Iya, tadi kan anak mandinya terakhir. Terus anak disela, jadi ya otomatis selesainya terakhir. Terus tadi anak ketemu sama orang, badannya besar, rambutnya ikal. Oh, itu namanya alanasi, bagian keamanan. Kamu kena? Iya, aku kena. Katanya nanti siang suruh ngadep. alamat sih Zah. Pulang dari bagian keamanan sih. Kepala sengklek, kaki patah, badan remuk dikit lah. Seriusan kamu ah? Man, nggak usah gitu. Dia lagi kena musibah. Mending kita bantuin. Nanti siang kita temenin dia ke bagian keamanan. Ngapain nemenin dia ke bagian keamanan? Orang masalahnya dia doang, bukan urusan kita juga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya na'tadim bi qiraatil hamdalah wa du'a kafaratul majlis. Anak-anak, Ustadz punya pesan untuk antum. Jangan terlalu sibuk mencari kedamaian,
Karena sejatinya kedamaian itu disadari bukan dicari. Paham itu anak-anak? Inilah hadza minni idza wajadtu al-khata'at lubu faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum, kenapa terlambat? Alamat sih dari bagian keamanan sih. Kepala saya kaki patah, badan sedikit lah. Udah nggak apa-apa, saya temenin kok. Loh, kenapa kalian bertiga? Bukannya antum saja yang Allah suruh datang ke bagian staf keamanan? Nggak salah, kita cuma mau menemani Fauzan. Iyalah, Fauzan bilang katanya takut. Hehehe. Oke, kalau begitu, Allah ada tugas buat antum semuanya. Karena Fauzan tadi terlambat, silakan nanti sore bersihkan auditorium. Tapi lah, Sudah dapat tapi, silakan kerjakan sekarang. kenapa tadi? Bilbas malah. Bismillahirrahmanirrahim. Males aku gini, ngapain masukin pondok? Isinya tugas, hukuman terus. Jadi gini Dan, di pondok itu kita diajarkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan. Semua itu adalah pendidikan. Jadi di sini kita dididik untuk bisa tepat waktu dalam setiap menjalankan tugas. Tapi kan, udah. Kalau udah lapar nih mau beli toang. Udah, kita selesai aja yuk. Yes. Dalam hati
Nah, gini nih, abis kerja, enaknya minum air ngabar sama makan nasi sirkah nih. Bah, itu cocok banget. Cocok kan? Cocok. Zan, kamu kok bisa masuk pesantren sih? Aku juga belum tahu latar belakang alasan kamu masuk sini. Jadi gini, dulu tuh aku masuk SMP favorit. Nah, pas SMP, ibuku meninggal. Jadi ya hidupku mulai itu gak teratur lah. Seringan main game, terus sering begadang. Jadi ya bangunku kesiangan. Jadi mulai dari itu ayahku menyekolahkanku di pesantren. Kalau Ana sih gara-gara orang tua Ana alumni, makanya Ana lebih berpengalaman daripada kalian semua. Yo, Kalau kamu gimana, Dar? Gara-gara kebanyakan main HP ya kayaknya? kalau aku waktu kecil orang tua aku udah nggak ada semenjak COVID-19. Dan saat itu aku masih duduk di bangku kelas 5 SD. Dan saat itu juga aku putuskan untuk lulus dari SD dan masuk pesantren ini. Tapi di sini Ana menemukan keluarga baru, yaitu ya kalian. Jadi Ana di sini merasa nggak kesepian. Susah senang kita lalui bersama, sehingga Ana merasa damai. Masih, kalau nggak ada kursinya patah di kawan satu di atas. Bahaya. Tanggal berapa gigi? Tanggal 4, tinggal 4 gigi. Ini sudah. Haidar mana? Biasanya dia datang duluan. Haidar sakit ya, badannya lemas, wajahnya juga pucat. Wah, sakit ya? Pulang sekolah, ayo kita jenguk. Gas, gas. Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang di sini tahu kenapa Haidar tidak hadir hari ini? Afwan Ustaz, Haidar sedang sakit, wajahnya pucat, badannya juga lemas. Ya kholas, kita doakan semoga Haidar cepat sembuh dan bisa kembali mengikuti pelajaran. Ala hadiniya sholihah, al-fatihah. Taib anak-anak, mada darsunal ana? Udah, kamu kenapa? Sakit toh? Kok nggak bilang-bilang toh? Gak apa-apa kok. Ana cuma kecapean aja. Gak usah dipikirin. Tapi Ana lihat antum udah banyak perubahan ya, San. Alhamdulillah. Ya Dar, semua pasti akan ada waktunya. Insya Allah aku betah kok. Dar, itu merah-merah apa, Dar? Kamu mimisan ya? Wah, badanmu panas banget. Man, buruan panggil Ustaz, Man. Ya, bentar. Gak kebayang ya rasanya jadi Haidar. Dia lahir dari keluarga sederhana, ditinggal ayah ibunya ketika masih kecil. Akan tetapi, dia ketika di pesantren tidak pernah merasa terbebani. Dia menjadi arah ketika aku merasa salah dengan pesantren. Dia selalu semangat dalam hal apapun. Sedangkan aku yang hidupnya selalu berkecukupan masih terus mengeluh. Aku harus bisa berubah. Harus bisa berubah lebih baik dengan mengingat pesan Bapak kami sebelum masuk pesantren. Bapak mohon, jadilah anak yang taat,
jadilah anak yang baik. Jangan sekali-kali kau menyewakan orang tuamu, mengecewakan gurumu, mengecewakan teman-temanmu. Jadilah anak yang taat, jadilah anak yang baik, jadilah orang yang bermanfaat bagi sekitar. Der, gimana kabarmu, Der? Sen, sejak kapan Ane di sini, Dan? Perasaan terakhir kali Ane di kamar deh. Iya Der, kamu sudah dari semalam di sini. Tapi kamunya yang belum sadar. Maaf ya kalau ngerepotin. Enggak kok Der, kita kan keluarga. Sudah, gak usah dipikirin. Yang penting kamu sembuhin dulu badanmu. Sebenarnya ada sama monster mana lagi nih yang mau dikalahin? Di pondok, damai tidak datang dari heningnya malam. Ia lahir dari detak waktu yang diikat disiplin, dari teguran yang berbelut kasih, dan dari senyum yang tunduk tanpa pamrih. Pondok bukan surga, tapi jalan ke arahnya. Disinilah damai itu dirawat, bukan agar santri tinggal ke dalam nyaman, tapi agar mereka siap membawa cahaya ke zaman. Bentar lagi ada ujian ya? Ujian akhir semester kan? Berarti kita harus belajar sungguh-sungguh. Biar nanti sampai alumni kita bisa bareng terus. Oh iya ya? Ujian kan bentar lagi. Tinggal 3 minggu lagi. Tapi kita harus ingat satu hal. Ujian itu untuk belajar, bukan belajar untuk ujian. Tapi kayaknya ada yang mau nyanyiin kamu deh, Dar. Kamu siapa? Ini nih yang lagi nulis buku. Kamu lagi ngapain, Dan? Aku lagi buat novel. Namanya Damai. Wah, keren tuh. Ada monsternya nggak di situ? Nggak ada lah. Qul huwarrahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Qul ra'aytum in asbama hukum ghara faman ya'tikum bima'in ma'in. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah ya. Ujian kita udah selesai. Iya, alhamdulillah. Gak kerasa udah berjuang setahun. Bentar. Kayaknya ada yang janggal deh. Nah, ini dia juara satu kita. Ini kalau gak berkat kalian, aku gak bakal bisa dapet ini. Makasih ya. Harusnya aku sih. Kini aku paham, damai bukan tempat, bukan juga pencapaian. Damai adalah saat kau berserah tanpa menyerah. Dan aku menemukannya bukan di akhir pencarian, tetapi di tengah langkah yang tak pernah kutempuh sendirian.
Assalamualaikum. Ini Fauzan. Waalaikumsalam. Ya Pak, ini Fauzan. Masya Allah, Bapak kangen sekali sama kamu, nak. Gimana kabarnya di pesantren? Alhamdulillah ya, Fauzan sehat. Dan Fauzan mau ngasih kabar gembira. Oh ya? Kabar apa tuh? Jangan bikin Bapak penasaran dong. Kemarin Fauzan juara 1 di kelas ya. Dan Fauzan udah mulai betah di pondok. Udah gak pengen pulang-pulang lagi. Allahu Akbar, Masya Allah. Nak, Bapak bangga sekali. Perjuanganmu selama ini tidak sia-sia. Dulu kamu sempat berat ya ditinggal di pesantren. Iya ya, awalnya Fauzan gak betah di pondok. Takut, bingung. Tapi sekarang Fauzan udah mulai betah. Teman-temannya baik, ustadznya perhatian. Dan tiap hari Fauzan belajar banyak hal. Nah, itu yang saya harapkan. Bukan sekedar menjadi pintar, tapi jadi anak yang tangguh, punya akhlak, dan siap jadi pemimpin masa depan. Amin. Doakan terus ya. Fauzan ingin menjadi kebanggaan ibu dan ayah. Ibumu di sana pasti bangga dengan melihat kamu yang sekarang ini. Ya sudah ya, Fauzan mau main dulu sama temen. Assalamualaikum. Ya nak, hati-hati di sana ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Halo, ini dengan siapa ya? Waalaikumsalam. Masih suka bangun-bangun pagi dan rebutin kamar mandi, Zen? Ini suara ini gak asing. Ini Haidar. Ini beneran Haidar kan? Masya Allah, ternyata kamu masih inget juga. Aku baru nemu nomor kamu dari grup alumni lama. Kangen ngobrol, Zen? Iya, kita udah lama gak komunikasi. Dunia muter terus, tapi akhirnya ujung-ujungnya kita ketemu di telepon. Makanya aku iseng kontak, nyambung. Bentar ya, aku coba hubungin satu orang lagi. Oh iya, oke. Assalamualaikum. Ada apa nih dua alumni pesantren nelpon bareng? Jangan bilang kalian bikin kejutan. Wah, ini dengan Aiman kan? Akhirnya trio santri kembali bersatu. Akhirnya dapat juga momen ini. Kalian masih seperti dulu ya, rame dan penuh semangat. Lah, kamu juga nggak berubah, Dar. Masih suka bikin gerakan dadakan. Gimana kabar kalian berdua? Alhamdulillah, aku sendiri juga sehat kok. Aku sekarang lagi ngabdi di pondok pesantren kita dulu. Aku masih belajar jadi buat istiqomah. Aku fokus di travel haji dan umroh. Alhamdulillah, udah banyak memberangkat alumni juga. Masya Allah, luar biasa kalian. Aku sekarang ngembangin usaha kuliner halal dan produk pesantren. Baru buka cabang ketiga. Tapi jujur ya, semua ini gak bakal ada kalau kita nggak pernah mondok dulu. Betul banget. Pesantren bukan hanya ngajarin kita sekedar ini, tapi juga ngajarin kita buat hidup dan ngajarin arti persahabatan. Kita ini bukti bahwa pesantren bisa jadi awal dari apapun. Guru, pebisnis, pemimpin, yang penting niatnya lillah. Betul banget. Habis ini kita mau reuni atau sekedar ngopi-ngopi aja nih? Kalau aku siap-siap aja. Reuni kecil dulu, tapi biar besarnya bikin bareng-bareng lembaga buat bantu anak-anak santri. Kalian siap? 100% siap. Dimulai dari silaturahmi, dilanjut dengan aksi. Bismillah, dari santri untuk umat. Damai. Kata sederhana, tapi seringkali kita salah memaknainya. Banyak orang mengira pesantren adalah tempat penuh tekanan, hukuman, dan aturan yang mengekang. Tetapi sesungguhnya, damai itu justru kami temukan di sini. Damai bukan berarti tanpa suara, tanpa aktivitas, atau tanpa tantangan. Tetapi damai adalah ketika hati merasa tenang dalam bersamaan. Ketika kesalahan bukan untuk dihukum, tapi untuk diarahkan. Ketika tangisan bukan pertanda kelemahan, tapi awal dari kedewasaan. Kami belajar bukan hanya dari buku, tapi dari canda tawa teman, dari teguran guru, dan dari setiap adab yang ditanamkan. Inilah damai versi kami.